Jumpa lagi dengan saya Ki Gandrung Tulungagung. Kali ini saya berada di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Nah, saya berada di depan gapura salah satu makam dari 9 makam keramat di Kabupaten Tulungagung, yaitu makam Eyang Wisnu Petir. Seperti apa toh makam Eyang Wisnu Petir? Ikuti perjalanan Ki Gandrung Tulungagung. Yuk. Dari depan nampak sangat megah sekali gapura makam Eyang Wisnu Petir atau Hyang Agung Cokrokusumo. Gapura ini dibangun oleh Tawasul yang ada di Kabupaten Tulungagung. Yuk kita melangkah menuju ke makam Eyang Wisnu Petir. Ya, setelah kita memasuki gapura, di sini ada tempat untuk wudhu. Kita lanjutkan untuk menuju ke atas. Kita memasuki hutan, saudara. Ini adalah jalan menuju makam Eyang Wisnu Petir atau Hyang Agung Cokrokusumo. Ya, ini adalah jalan menuju makam Hyang Agung. Ada warga. Sugeng sonten, Pak. Pados napa, Pak? Rumput. Pados rumput, nggih. Monggo, Pak, dilanjutaken. Aduh, cukup capek, saudara. Ternyata banyak jalan telondak yang menuju ke makam Eyang Wisnu Petir. Walaupun capek, namun sudah terbalas dengan rimbunnya hutan yang ada di sepanjang jalan menuju makam Eyang Wisnu Petir. Ayo. Aduh, sampai sekali. Sangat rimbun sekali pemandangan jalan menuju makam Eyang Wisnu Petir ini atau Eyang Agung Cokrokusumo. Masih jalan telondak lagi. Kita menuju
makam Yang Agung Cokrokusumo. Pak, nggih. Rumput, Pak. Nggih, monggo. Ya, kali ini kita sudah mencapai pelataran makam Eyang Wisnu Petir atau Yang Agung Cokrokusumo. Dalam area pemakaman ini terdapat di dalam bangunan pendopo ada 2 makam dan di sebelah selatannya ada 3 makam. Di sekeliling makam Eyang Wisnu Petir atau Yang Agung Cokrokusumo nampak pohon kamboja yang menjulang tinggi, dan di bawahnya terdapat makam-makam kecil. Di sebelah baratnya ada pohon asem besar dan bangunan untuk tempat istirahat para peziarah.
Saudara, makam ini berada di ketinggian 100 meter ya, 100 meteran, kurang lebih 100 meter di atas permukaan air laut. Dan makam ini berada di lereng bukit yang jauhnya kalau kita jalan kurang lebih 300 meter. Siapakah sebenarnya sosok Eyang Wisnu Petir atau Hyang Agung Cokrokusumo? Nanti akan kita temui beliau yang bisa menjelaskan siapa toh Eyang Wisnu Petir atau Hyang Agung Cokrokusumo. Anda penasaran? Saya juga. Pemirsa, tadi sudah saya janjikan kita akan menemui orang yang tahu makam siapakah atau siapakah Eyang Wisnu Petir atau Hyang Agung Cokrokusumo. Yuk. Dengan Mbak siapa ini? Rizka. Mbak Rizka dari Tulungagung ya? Ya. Nah, ini makam Hyang Wisnu Petir Anda tahu siapa beliau? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak, tujuan Anda ke sini? Cuma mampir doang. Cuma mampir doang. Oh, ternyata enggak tahu pemirsa. Yuk kita cari orang yang tahu yang bisa menjelaskan makam Eyang Wisnu Petir. Yuk. Oke. Ya, pemirsa, kita sudah kembali lagi berada di pintu gapura makam Eyang Wisnu Petir atau Hyang Agung Cokrokusumo. Ya, kita akan tanya kepada warga masyarakat atau orang yang tahu siapa toh beliau Eyang Wisnu Petir. Ikuti saya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kali Pak Sultan ini kok? Pak Mansur, Mas Sultan? Mas Bagus. Oh, sakit nggih. Ya. Nun sewu, Pak. Ya. Pak Masum ya. Ini tadi saya sudah naik dari bawah menuju ke atas, terus sekarang saya masih penasaran. Begitu sampai atas, siapa toh beliau sosok Eyang Wisnu Petir atau Hyang Agung Cokrokusumo? Panjenengan sakit menjelaskan mau? Pada dasarnya ini sangat amat rahasia. Gitu, Pak ya. Kalaulah saya bercerita, jangan diterima oleh akal pikir. Gitu ya. Tapi ini bisa diterima jika kita menggunakan rasa dan perasaan. Rasa dan perasaan. Karena itu sangat tersembunyi adanya. Sehingga boleh saya katakan ini adalah cikal bakal dari manusia sedunia. Cikal bakal dari manusia sedunia. Kalau kita hubungkan, Pak ya, kan kita tahu di dunia ini ada manusia tertua, yaitu yang ditemukan di daerah Tulungagung, yaitu fosil wajak Kensis. Apakah ada hubungannya dengan fosil wajak Kensis? Pasti ada. Gitu ya. Justru itu setelah kita menggunakan rasa dan perasaan, mari kita tarik keluar. Semua itu sangat logis. Jika itu kalau kita sudah memahami dengan hati, sanubari dan nurani. Jadi wilayah sanubari dan nurani. Bisa diceritakan tahun berapa gapura makam Eyang Wisnu Petir ini dibangun? Kemarin kita lewat sini belum ada. Kok begitu Mbak Bedunduk langsung ada? Ini gimana ceritanya? Ya, ceritanya memang kami jadi sekelompok saudara yang mau belajar bersama-sama tentang kebenaran yang hakiki. Secara umum dapat dikatakan atau disebut bagaimana kita menjadi insan kamil, bahkan bisa jadi disebut insan kamil mukamil. Jelasnya kalau kita sebagai warga negara Indonesia, bagaimana sih kita menjadi manusia yang berjiwa Pancasilais secara murni dan konsekuen. Gitu. Secara umum itu. Nah, terus saya lagi ini penasaran Pak ini. Terus aku penasaran nih. Menurut dari panjenengan, Eyang Wisnu Petir atau Hyang Agung Cokrokusumo itu berasal dari daerah mana? Atau memang asli dari sini atau pendatang? Asli dari Tulungagung. Makanya kalau diambil dari bahasa, yaitu bapak ada di Tulungagung, ibu ada di Mekah. Makanya di sana itu sebagai ibu
wilayah suci yang dapat didengar dan dimengerti oleh setiap insan di muka bumi. Tapi Tulungagung sebenarnya juga tanah suci, tapi yang dirahasiakan oleh Tuhan. Jadi sepasang antara laki-laki perempuan, siang dan malam, ibu dan bapak, tenar dapat diketahui oleh semua orang. Yang satu sisi adalah rahasia atau yang betul-betul kebalikan dari yang itu tadi. Ya, nun sewu. Yang datang ke sini itu kebanyakan peziarah dari mana saja, Pak? Peziarah dari dunia. Dari dunia. Utamanya raja-raja sedunia itu bergurunya juga di sini, kalau boleh saya katakan. Oh, gitu. Tapi bagaimana kita membuktikan? Yes. Itulah makanya ini Pakai hati. Iya. Kalau logika nggak Iya. masuk. Loh, Iya. bisa masuk. Bisa masuk gimana? Kalau penjelasannya itu lengkap. Oh, gitu. Makanya di dalam Pancasila itu terkandung ideologi dan falsafah. Ideologi itu ibarat TV adalah anten. Makanya batas leher ke atas. Yang di bawah ini adalah TV-nya. Apa mungkin anten saja bisa kita lihat gambarnya? Yang lengkap adalah anten dan TV. Berarti kalau diceritakan yang seperti ini 2 hari 2 malam enggak selesai. Oh, udah habis. Udah habis. Waduh, pemirsa, padahal waktu kita sudah hampir maghrib ini. Jelas tidak mungkin kita jelaskan ke pemirsa semua. Yang jelas kalau Anda penasaran, silakan Anda datang di desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Lebih jelasnya nanti menemui juru kuncinya panjenengan ini, Pak. Saya bukan juru kunci, yang ada juru kunci sendiri ya, Pak. Oh ya, ya, Pak. insya Allah saya ngemban amanah saja. Oh. Siapa yang ingin tanya, insya Allah akan saya jawab. Pak Maksum ini bisa menemui Pak Maksum. Ini panjenengan dari sini, nanti datang aja, tanya kepada warga Pak Maksum, semua pasti tahu siapa beliau Pak Maksum. Capek saya belum hilang. Anda penasaran? Saya juga ikuti perjalanan Ki Gandrung Tulungagung berikutnya. Salam Ki Gandrung Tulungagung.